Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan pagi hari ini dengan tema menjaga ucapan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini dalam istirahat kami Tuhan sudah memberkati. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami rindu datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan, firman Allah yang akan memberikan kekuatan, teguran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini di akhir Agustus 2025 telah terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia, baik itu di Jogja, Semarang, Solo, Makassar, dan kota-kota lain yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Bahkan ada juga dijumpai remaja atau anak-anak yang belum dewasa. Demonstrasi yang dilakukan sebagai unjuk rasa menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah diwarnai dengan kerusuhan. Terjadi bentrokan antara aparat dan peserta. Demonstrasi tersebut menyebabkan kerugian yang cukup tinggi. Bahkan ada korban nyawa, ada perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Bahkan juga ada penjarahan beberapa rumah pejabat negara. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu pemicu demo adalah karena adanya ucapan atau pernyataan dari beberapa anggota DPR yang kemudian diviralkan yang dinilai menyakiti hati rakyat. Hal itulah yang kemudian menggerakkan massa demo melakukan tindakan anarkis, bahkan masuk dalam pelanggaran hukum yang berlaku dengan merusak, membakar gedung, merusak kendaraan, menjarah rumah beberapa pejabat dengan mengambil barang-barang harta yang ada di dalam rumah tersebut. Bapak-Ibu Saudara, melihat kronologi kejadian tersebut, kita melihat betapa dahsyatnya dampak dari sebuah lidah atau ucapan atau pernyataan. Sebuah ucapan mampu menggerakkan massa melakukan tindakan anarkis yang kemudian sangat merugikan. Kita juga sering mendengar berita adanya pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati karena sebuah ucapan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melihat adanya pertikaian, perselisihan antar tetangga sesama, rekan kerja, juga dalam keluarga yang kemudian berakhir dengan situasi yang buruk. Bapak Ibu Saudara, kitab Yakobus mengingatkan kita bahwa lidah atau ucapan itu seperti api. Api itu bisa membakar, menghancurkan, menghanguskan. Demikian pula lidah atau ucapan kita itu dapat mempengaruhi tubuh kita, menodai tubuh, membawa kita kepada sebuah kejahatan, mempengaruhi kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara,
melihat dahsyatnya dampak dari lidah atau ucapan, marilah kita bijaksana dalam mengeluarkan ucapan kepada siapapun, baik dengan teman, rekan kerja, atasan, bawahan, dengan anak, istri, suami, orang tua, dan lain sebagainya. Mari kita mohon hikmat Tuhan sehingga setiap perkataan kita justru bisa menjadi berkat. Kata-kata yang menghibur, menguatkan, kalaupun menegur kita menggunakan kata-kata yang bijaksana dan tidak merendahkan atau menyakiti hati orang lain. Menjaga lidah atau ucapan sama halnya kita menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Hidup kita akan dalam keadaan baik ketika kita benar-benar menjaga ucapan kita. Bapak-Ibu Saudara, perkataan yang baik berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan justru bisa mengubah orang yang awalnya seorang yang jahat dan berdosa menjadi seorang yang baik. Dan tentu menyelamatkan orang tersebut menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus juga menjumpai orang-orang yang berdosa. Dengan perkataan-perkataan yang bijaksana, kemudian Tuhan Yesus menyadarkan orang-orang yang berdosa itu kemudian menjadi bertobat. Oleh sebab itu, marilah kita saat ini menjaga lidah atau ucapan kita dengan perkataan yang bijaksana sesuai dengan hikmat Tuhan, sehingga hidup kita bisa memberkati dan justru tidak akan membawa kepada sebuah kejahatan yang merugikan. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami agar kami menjaga lidah atau ucapan kami. Seringkali kami terpancing untuk mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, perkataan yang kasar ketika kami mengalami kemarahan. Tetapi saat ini dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, biarlah kami bisa menjaga setiap ucapan kami. Berkati seluruh pendengar, agar di dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa mengucapkan perkataan yang baik. Di dalam keluarga, setiap perkataan bisa memberkati keluarga. Di tengah-tengah masyarakat, setiap perkataan bisa memberkati orang lain. Di lingkungan pekerjaan, setiap perkataan kami tidak akan menyinggung rekan kerja kami. Juga di dalam setiap pelayanan kami, di dalam gereja Tuhan, kami juga bisa menggunakan setiap perkataan kami sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.